Halo Sobat PPG, di sini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami pada demonstrasi kontekstual topik 1. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu Alifa Katrunada, Eltina Rafida Aziza, Jauhar Habibah, dan Juhar Latifah. Pada video ini, kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembahasan yang pertama adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001 menjelaskan bahwa pembelajaran diferensiasi berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, serta mengekspresikan apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, menurut artikel dari Susila dan Arya Suari 2023, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berupaya menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan tingkat pengetahuan dan minat peserta didik. Lalu, bagaimana pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut kelompok kami? Pembelajaran berdiferensiasi menurut kelompok kami adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan belajar siswa yang beragam. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini agar peserta didik dapat belajar dengan cara yang paling efektif untuk mereka. Nah, kita sudah membahas beberapa pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sangat memperhatikan kebutuhan peserta didik, maka terdapat 3 aspek keberagaman peserta didik yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang meliputi 1. Kesiapan belajar atau readiness. Siswa dalam hal ini, kesiapan belajar diartikan sebagai kapasitas untuk mempelajari sesuatu hal baru, tentunya dalam konteks pendidikan yaitu materi yang akan dipelajari. 2. Minat peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai minat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada peserta didik yang mempunyai minat serta bakat dalam bidang seni, olahraga, matematika, atau yang lainnya. Minat menjadi sebuah motivator yang terpenting bagi peserta didik dalam belajar agar dapat aktif. Yang ketiga, profil belajar. Faktor yang dapat dijadikan dalam bahasan profil belajar yaitu bahasa, agama, ras, budaya, status sosial, atau yang lainnya. Lebih jauh lagi, profil ini berkaitan dengan gaya belajar peserta didik. Dengan adanya pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang didasari dari profil belajar bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat belajar dengan cara mandiri dan efektif. Pembahasan yang kedua mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Ciri-ciri yang pertama bersifat proaktif, di mana sejak awal guru secara proaktif mengantisipasi pelajaran yang akan diajarkan dengan menjadwalkan pelajaran untuk siswa yang berbeda. Jadi, bukannya mengadaptasikan pembelajaran kepada siswa sebagai tanggapan atas evaluasi kegagalan pembelajaran sebelumnya. Ciri yang kedua, menempatkan
fokus pada kualitas di atas kuantitas, di mana kualitas pekerjaan rumah lebih sesuai dengan tuntutan siswa dalam pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga, berakar pada asesmen, di mana guru selalu mengevaluasi siswa dengan cara yang berbeda-beda untuk mengetahui kondisinya pada setiap pembelajaran. Ciri yang keempat, menyediakan pendekatan konten, proses, produk, dan iklim belajar, di mana ada 4 komponen pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan, bakat, minat, dan preferensi belajar masing-masing siswa. Ciri yang kelima, berpusat pada siswa, di mana pekerjaan rumah diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal siswa tentang mata pelajaran yang akan diajarkan, yang memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kebutuhan siswa. Menurut Arumsari 2023, untuk melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, dalam mendesain kelas berdiferensiasi harus dapat memperhatikan 3 elemen penting, yaitu mengidentifikasi materi, menelaah kesiapan belajar peserta didik, serta merencanakan pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, mengelola pembelajaran berdiferensiasi dengan mengembangkan minat peserta didik dalam pembuatan tugas. Yang ketiga, asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian yang terpadu dalam sebuah pembelajaran sehingga tidak dapat dipisahkan keduanya. Yang keempat, tugas guru yaitu sebagai fasilitator bagi peserta didik. Yang terakhir, keadaan lingkungan belajar yang bervariasi dan inovatif. Baiklah, kita sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu contoh-contoh relevan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ada tujuan yang memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk berkembang dan belajar dengan efektif, di mana penerapan pembelajaran diferensiasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, di mana guru menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Contoh penerapan diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar peserta didik, seperti seorang guru IPA di salah satu SMP yang ada di Banjarmasin. Beliau sedang mengajarkan materi sistem pernapasan pada peserta didik. Berdasarkan hasil observasi tentang gaya belajar dan kebutuhan peserta didik, maka guru akan memberikan materi sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya, yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok visual yang mempelajari materi dengan menonton video pembelajaran mengenai sistem pernapasan. Yang kedua, kelompok audio, di mana peserta didik akan mempelajari materi dengan mendengarkan podcast atau lagu mengenai organ sistem pernapasan. Yang ketiga, kelompok kinestetik, di mana peserta didik mengobservasi lingkungan sekitar untuk mencari informasi kegiatan apa saja yang dapat mengganggu kesehatan sistem pernapasan. Untuk contoh-contoh relevan pembelajaran berdiferensiasi lebih lanjutnya, silahkan kalian lihat pada layar berikut ini.
Selesailah sudah pembahasan terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sangat penting untuk kita terapkan dalam pendidikan saat ini, guna meningkatkan kemampuan dan potensi peserta didik dan pengajarnya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Salam Sobat PPG.